Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Mubarak. Saya seorang desainer yang pemula juga di junior. And sebelumnya terima kasih atas waktunya, Kak Oh iya, saya Ismail. Kak Ismail. Oke. Untuk pada kesempatan kali ini saya ingin mereview beberapa hasil karya yang telah saya buat. Untuk review yang pertama saya akan mereview poster yang dengan ukuran 4x4 saya digunakan untuk poster Instagram atau Instagram post bisa. Yang untuk pertama ini dari sebuah namanya sebuah studi kasus yang dimana eh, diminta untuk membuat poster Indonesia versus Argentina Ya, yang akan dilaksanakan pada 19 Juni. Oke, untuk itu saya eh, ada bisa dilihat ada untuk timnas dan sebagai ikoniknya yaitu Messi, dan di sebelahnya ada timnas Indonesia dan atlet- ada juga ikoniknya Sananta. ya. Em, Terus di depannya juga saya beri apa stadium stadium ya. Ya, dan, dan saya juga sudah edit. Untuk poster ini saya menggunakan Photoshop, tapi karena saya lupa untuk tuh apa namanya saya eh, save hasil Photoshopnya, jadi filenya hilang. oh iya, iya. Saya lupa, jadi cuma ada jadinya. Ini untuk gambarnya semua saya ambil dari Google ya, saya ambil dari Google semua gambarnya seperti ini. Untuk bentuknya ke dan juga saya sudah atur dari setiap gambar dari saturasi. Untuk stadiumnya saya perterang, sebut terang. Teksturnya juga dari gambarnya dari timnas, Ya, untuk teks dan eh, bayangannya. Oke, saya next untuk poster selanjutnya yaitu ada poster Coldplay. Ini juga sebuah studi kasus. Untuk referensi juga saya eh, ambil dari Pinterest referensinya. Untuk pertama itu saya bikin backgroundnya dulu. Backgroundnya itu eh, eh sebuah gambar gambar hitam yang bertekstur. Terus saya beri gradient untuk menampilkan ya. kesan bawah. Terus selanjutnya saya yang ini eh, ya warnanya, dimana itu saya sudah edit. Saya beri selection color, terus saya cloud doge duk Dutch. dog biar mm, beri kesan terang. Ya, Dan cloud- beri lagi cloud dog 2 kali menyesuaikan dengan foto yang ini. oh iya. Oke. Ya, dan terus untuk live-nya kenapa bisa terang begitu karena per- saya beri Gaussian blur. Ya, Dia membuat efek terang, efek seperti neon. cahaya Efek neon dia. ya, neon. Dan untuk gambar orangnya juga, saya juga seperti poster pertama saya atur teksturnya sama bayangan dan shadownya. Untuk tekstur saya menggunakan filter
kamera raw filter, dan di eh teksturnya itu saya edit di basic, yang di sini tekstur dan clarity-nya saya edit gitu. Oke, mungkin kalau poster cuma dua yang saya tampilkan. Selanjutnya saya akan review logo saya ini. Oke, untuk pertama saya review logo ini saja. Ini logo, sebuah logo challenge dari desainer logo Indonesia. Dan logo briefnya logo eh, futsal sepak bola klub, dan nama grupnya itu Garuda FC. Oh iya. Dan mungkin bisa saya kasih lihat Ya. ini desainer logo Indonesia yang ini, Ini. iya Oke. ini logo. Dan saya buat seperti ini ya. Versinya juga dari Pinterest, gambarnya saya juga bikin sendiri, saya buat sedemikian rupa. Mungkin kalau untuk di bordir ini mungkin agak sulit. Ya. Agak sulit tapi lumayan bisa gitu. Iya, belum bisa karena saya ada posting di grup FB, katanya sudah bagus, cuma kalau di bordir ini eh sulit, Iya, iya. agak Lumayan. untuk kalau Kalau sablon ini aman. upload aman juga ya. Oke. Selanjutnya kalau ini buat untuk yang ini eh sayembara logo, dan saya buat sayembara logo dari forum Betawi Rempuk, untuk logo, sebuah logo ulang tahun Iya, iya. untuk orang Betawi. Dan ini adalah konsep dari dan filosofi logo yang saya bikin, yang saya buat seperti ini. Dan ini ada primary logo dan secondary logonya, ada filosofi warna hijau dan TPWS yang saya gunakan saya buat juga untuk presentasinya, dan juga color kode warnanya ini untuk mockup. Oke, saya langsung next saja. Ini juga sayembara logo ke 4 tahun kejar mimpi Semarang. Untuk tagline-nya itu United for one goal, together building our future. Untuk konsep dan ini juga primary logo variasinya, dan konsepnya yang ini saya bentuk 4 sebagai mewakili 4 tahun. Ada daun sebagai pertumbuhan, ada Garuda mengarah ke atas sebagai lambang kebebasan dan kekuatan dan kejayaan dalam budaya Indonesia. Dan bentuk dinamis yaitu gerak maju, menyebutkan gerak maju, dan yang di sebelah sininya sebagai simbol tangan. Ya, saya buat simbol tangan yang saling berpegang dan merangkul. Dan saya beri juga Tugu Muda Semarang sebagai ikonik atau identitas kota Semarang. Di sini saya juga buatkan presentasi filosofi warna dan tipe pas dan kode kolornya. Ini untuk mockup. Coba tadi yang Garuda, yang makna Garudanya tadi. Oh, makna Garuda. Ini Garuda. Garuda melambangkan kebebasan, kekuatan, dan kejayaan dalam budaya Indonesia. Keberadaan Garuda yang mengarah ke atas menandakan semangat untuk terbang tinggi, mengejar mimpi-mimpi besar dan meraih kesuksesan. Oke. Oke, saya lagi next untuk logo selanjutnya. Ada juga sayembara logo dari One Circle Coffee, dari Sinar Logo Indonesia juga. Ini, Oh iya. iya. Seperti ini yang saya buat logo.
Logonya untuk konsepnya saya gunakan kopi. Ya. Kopi ada dari bentuk gelas, bentuk senyum, dan sebuah lingkaran Kalau atau kumpulan. Dan ini untuk muka logonya, untuk tampilan aplikasi logonya. Dan untuk konsep selanjutnya saya juga buat konsep dua konsep konsep. Dan kalau ini untuk konsepnya seperti ini, saya buat coffee simbol bentuk kopi, dan saya desain demikian rupa agar bisa menjadi sebuah OCC atau One Circle Coffee, singkatan dari One Circle Coffee. Dan saya juga membuat style lingkaran karena sesuai dengan namanya, sebuah circle. Di sini saya juga membuat presentasinya, memberi kode kode warnanya dan typeface yang saya gunakan. Ada box Vista dan Poppins. Ini untuk variasi logonya ada primary seperti bentuknya secondary logo yang horizontal, dan bonus variasi yang saya buat. Ya. Dan ini untuk tampilan mockup logonya. Oke, mungkin eh, untuk kesempatan kali ini yang bisa saya review. Mungkin ada pertanyaan, kritik, dan saran dari Kak Ismail. Oh iya, oke. Tadi bisa balik ke yang poster. Yang Ya. Kan ini untuk semacam poster untuk sosmed deh. Iya. Nah, dalam membuat poster untuk sosmed itu, kita perlu juga tahu apa goalsnya dan apa yang mau diperhatikan, yang mau lihat orang. Tidak apa-apa gini pakai bahasa Makassar. Iya, enggak apa-apa ya. Oke. Nah, di sini kan cuma ada Indonesia versus Argentina. Tapi orang kira-kira tahu tidak dalam rangka apa ini? Oh, oke. Kalau misalnya orang cuma lihat toh Indonesia versus Argentina saja, kira-kira orang tahu tidak dalam rangka apa ini pertandingan? Eh, Tidak, Nah, karena di situ. Nah, di situ bagusnya ada judul seperti kan ini persahabatan, friendly match. Nah, oh, iya. gitu. Football friendly match. Terus kalau saya bagus nih. Dari Cuma visual ya. iya dari segi visualnya, Pak. Cuma mungkin yang detail-detail simple seperti yang di stadium itu yang stadion Oh ya. yang atasnya itu di-erase pakai eraser. Nah, mungkin di situ mungkin perlu lebih rapi lagi. Oh iya. Nah, jadi kan catatannya di sini itu pertama judul posternya apa supaya orang itu bisa tahu sebenarnya ini pertandingan dalam rangka apa. Terus soalnya Sananta ndak ikut ya. Terus apa lagi tadi selanjutnya? Betul, Coldplay. Kalau Coldplay, kalau menurutku aman, live-nya juga apa? Bagaimana supaya orang bisa langsung tahu kalau ini Coldplay dan juga ini live musik. Cuma mungkin bisa dinaikkan kontras laptopnya. Ya, ada Oh, tadi yang mengganjal. Anunya cahayanya. La- enggak juga di sini. oh, ndak berubah. Iya. Nah, cuma kalau di sini mungkin ndak terlalu kelihatan sih. Cuma takutnya ada yang sadar kakinya yang dibawa nanti siapa tahu ada jelas kepotong. Oh iya. Ya, itu Ji. Yang ini. Kalau mau Ki supaya apa namanya? Supaya tidak terlalu jelas, pakaikan brush secara halus. Opacity-nya itu eraser dikurangi sedikit baru di apa namanya? Dihapus sedikit-sedikit supaya tidak terlalu kelihatan bagaimana perpotongan kakinya. Oh, Ya. Terus lanjut lagi tadi dia. logo berarti. Oh ya logo. Kalau ini Garuda FC Di. Nah, di sini dalam pembuatan logo itu harus ada yang namanya simetris. Kalau misalnya ini kan yang kepala Garuda dan sayapnya. Sebenarnya ini bagus sekali menurutku. Cuma
sayapnya itu yang tidak simetris. Ya. Mungkin bagusnya buat meki saja satu bagian kanan saja dulu, kepala dan sayapnya. Nanti copy paste terus buat yang kirinya. Apa namanya itu? Di invert. eh diputar kan. Iya, pokoknya itu lihat paham juga kita yang penting. Iya, yang di flip supaya kanan kirinya itu sayapnya bisa sama. Karena yang namanya logo itu harus simetris kalau ada yang seperti ini. Gitu. Itu terus cuma itu juga tadi Dik, yang Garuda kan ya sih. Nah, iya aplikasinya di mana dulu? Oh iya. Itu tadi yang kita bilang tuh pengaplikasiannya bakalan di mana? Harus kita tahu bakalan di mana diaplikasikan. Kalau sablon memang cocok, tapi kalau misalnya untuk di bordir kurang kayaknya kurang mendukung memang karena ini yang bagian sayapnya memang agak aneh. Agak sulit. Iya, kalau next nih Hmm. yang mana tadi? Oh ya, kejar mimpi Semarang deh. Kalau saya ini ya oke ini cuma ya, itu yang di dekatnya Tugu Dekat agak mengganggu Kiko lihat. Iya, yang ini iya itu sih. ya apa? Mungkin bagusnya dihilangkan saja, teruskan saja anime. Ya, ya. Ya, karena hal-hal yang mendetail seperti itu bisa dibuat jadi lebih simpel saja. Karena logo itu semakin harus semakin simpel. Tapi harus juga tahu ini pasarnya untuk siapa. Yang apa lagi tadi nextnya? Oh ini yang Millet. Iya. Kalau ini One Circle Coffee menurutku oke. Iya. Kalau saya ndak anu ya. Oke itu. Millet. Kalau ini untuk instansi di. Kalau itu yang di bawahnya dua-dua. Yang di atasnya FBR. Itu memang katanya harus disertakan. Oh berarti ini. Sebenarnya kalau untuk logo yang modern kurang kayak tinggalan itu paham juga. Cuma pasarnya ini orang yang mau harus begini. Jadi sebagai logo desainer supaya bisa bagaimana tahu apa yang pasar tak tahu atau klien tak mau harus Ki juga tentukan begini. Jadi sesekali itu kita sebagai logo desainer harus memang kayak kesampingkan ego bagaimana supaya mau klien tak bagaimana supaya sesuai maunya klien tak. Kalau menurutku itu sih ada yang mau ditanyakan. Hmm, ya kan apa ya? Hmm. Kalau pertanyaan saya masih belum ada. Eh, Belum in- untuk sekarang belum ada. Kalau nextnya lagi mungkin ada nah. sama apa di Mungkin kalau adalah masukan ke depannya harusnya seperti apa. iya, iya. Kalau kedepannya itu ya bagusnya kita banyak riset juga ya banyak-banyak informasi sama kalau tadi pas menjelaskan pas presentasi ya mungkin kalau dalam penyebutan kosakata bahasa Inggris masih perlu diperbaiki ya, itu aja kalau itu kalau tipsku dari saya sering-sering lihat video-video orang yang lagi berbahasa Inggris karena di situ kita bisa tahu bagaimana cara penyebutannya dan tapi yang ada subtitlenya nah ya itu aja. Em, ini jadi Iya kalau saya itu ya. Kalau One Circle itu oke banget nih kalau saya oh itu coba. sebagai untuk sebagai logo cafe itu bagus nih. Oh iya. Cuma yang ini kalau yang One Circle yang kiri agak anu kak kurasa. Maknanya oke cuma yang namanya One Circle jadi orang di mindsetnya itu satu circle. Kalau ini One Circle Coffee langsung kelihatan bilang oh ini cafe. Oh, iya. Oke kalau menurutku itu saja. Jadi Ya. oke. Terima kasih. Terima kasih untuk saran dan masukannya dan juga kritikannya. Itu tunggu
membuat saya belajar untuk lebih banyak untuk mengetahui konsep-konsep atau seluk-seluk dari sebuah untuk seorang desainer. Iya. Jadi yang pertama itu tadi goalsnya dipaham Ki. Goals. Ya, jadi harus kita goalsnya desain itu untuk apa. Oke. Em, karena juga waktu yang membatasi, Ya, saya tutup untuk review eh, review saya kali ini. Saya dengan untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.